Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menelusuri apa makna hijrah yang terdapat di dalam Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, barangkali kita bisa berangkat dari pengertian hijrah itu sendiri. Hijrah menurut etimologi, menurut bahasa, itu berasal dari kata hajaro yahjuru hajran, isim masdar dari kata hajaro yahjuru hajran. Yang kalau kita lihat misalnya di dalam Kamus Al-Munawwir, terjemah atau arti dari kata hajaro itu artinya tarokahu, meninggalkan, dan qata'ahu, memutuskan. Sedangkan hijrah dalam pengertian terminologi, banyak sekali para ulama yang telah memberikan definisi akan makna hijrah ini. Misalnya yang disampaikan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani, salah satu ulama yang konsen meneliti kata-kata atau istilah-istilah penting dalam syariat. Dalam kitabnya Al-Mu'jam, atau yang populer dengan sebutan Mu'jamul Mufradat li Alfazul Quran, Al-Asfahani menyebutkan bahwa kata al-hijru memiliki arti seseorang yang meninggalkan yang lainnya, baik secara fisik, perkataan, atau bahkan hati. Kemudian kalau kita telusuri dari beberapa definisi yang disampaikan oleh para ulama yang lain, mereka, para ulama, menyebutkan bahwa hijrah itu bisa dimaknai pertama, hijrah min daril kufri wal harbi ila daril Islam. Jadi perpindahan dari negeri yang kafir atau negeri yang sedang dalam kondisi perang ke negeri muslim. Atau menurut ulama yang lain, ada yang menyebutkan atau mendefinisikan hijrah sebagai perpindahan dari orang-orang yang zalim min dari zulmi ila daril adli. Perpindahan dari negeri orang-orang yang zalim ke negeri orang-orang yang adil dengan maksud untuk menyelamatkan agama. Atau lebih luas misalnya apa yang disampaikan oleh Ibn Arabi. Ibn Arabi bahkan menjelaskan terminologi hijrah itu setidaknya menurut beliau ada 4 pengertian. Pertama, meninggalkan negeri yang diperangi menuju negeri Islam. Yang kedua, meninggalkan negeri yang dihuni oleh ahli bid'ah. Yang ketiga, meninggalkan negeri yang dipenuhi oleh hal-hal yang haram, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mencari negeri yang halal, di mana kewajiban yang melekat pada setiap muslim dipenuhi. Dan yang keempat, melarikan diri demi keselamatan jiwa dan harta. Ini beberapa definisi hijrah yang disampaikan oleh para ulama, yang dari definisi-definisi tersebut bisa kita simpulkan bahwa hijrah itu adalah bentuk perpindahan baik fisik ataupun non-fisik yang dilakukan oleh setiap orang dengan tujuan untuk mencari yang lebih baik, lebih halal,
lebih aman dan lebih tentram dari keadaan-keadaan sebelumnya. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita telusuri di dalam Al-Qur'an, kata hijrah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa bentuk. Bahkan di dalam Al-Qur'an itu tidak kurang disebutkan 32 kali kata atau istilah yang menunjukkan penamaan hijrah. Pertama, ada hijrah yang disebutkan dalam bentuk mufrad, dalam bentuk tunggal, baik di dalam kata kerja bentuk fi'il madi atau fi'il mudhari, atau dalam bentuk kata benda atau isim. Jadi kalau kata hijrah disebutkan dalam bentuk kata kerja atau fi'il, disebutkan dalam bentuk mufrad, berarti fi'il itu menunjukkan kata ganti atau domir yang menunjukkan domir tunggal. Misalnya yang berupa fi'il madhi di dalam surat Al-Hasyr, surat ke-59 ayat ke-9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Al-ayah. Di dalam ayat itu disebutkan man hajara ilaihim. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, yaitu orang-orang Ansar, min qablihim, sebelum kedatangan mereka. Mereka di sini artinya atau merujuk kepada orang-orang muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Mekah bersama Rasulullah. Yuhibbuna, mereka mencintai. Jadi orang-orang Ansor itu mencintai, menyayangi, mengasihi orang-orang yang hajara ilaihim, yang hijrah kepada mereka, yaitu orang-orang muhajirin. Ini kata hijrah yang disebutkan dalam bentuk fi'il madi, tetapi domirnya atau kata gantinya dalam bentuk mufrad atau tunggal. Kemudian dalam bentuk fi'il mudhari, misalnya dalam surat An-Nisa ayat ke-100, surat ke-4. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira was'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Al-ayah. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpa orang tersebut sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat ini disebutkan bahkan dalam bentuk kata kerja dan dalam bentuk isim fa'il, yaitu wa may yuhajir, bagian awal ayat tersebut wa may yuhajir fi sabilillah, kemudian di bagian tengahnya wa may yakhruju min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, dan barang siapa yang keluar dari rumahnya muhajiran, karena dia berhijrah atau dengan maksud berhijrah. Yang ketiga, hijrah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam bentuk isim fa'il yang mufrad. Misalnya di dalam surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 26. Fa'amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi.
Maka Lut membenarkan kenabiannya dan berkatalah Ibrahim, ya, para ahli tafsir menyebutkan bahwa dhamir yang ada pada kata waqala dan telah berkata yang dimaksud adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sehingga para ulama kemudian menyebutkan bahwa orang yang pertama hijrah, ya, di dalam sejarah manusia itu adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang mengatakan inni muhajirun ila rabbi, sesungguhnya aku akan berpindah ke tempat yang diperintahkan oleh Tuhanku kepadaku. Yang keempat, kata hijrah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam bentuk isim maf'ul. Isim maf'ul ini isim yang menunjukkan kepada objek dari suatu perbuatan. Misalnya di dalam surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 30, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang tidak diacuhkan. Ini tentang sifat atau perilaku yang dilakukan oleh kaum Rasul, kaum para utusan Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Kata Rasul itu, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an itu sesuatu yang tidak diacuhkan, mahjura. Kemudian dalam bentuk fi'il amar yang kelima, misalnya di dalam surat Maryam ayat ke-46, surat ke-19. Qala aragibun anta an alihati ya Ibrahim? La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Dan di dalam ayat itu disebutkan ada kata wahjurni maliya. Berkata bapaknya, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam dan akan aku tinggalkan buat waktu yang lama. Ya. Tinggalkanlah aku buat waktu yang lama atau untuk waktu yang lama. Atau di dalam surat Al-Muzammil, surat ke-73 ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir 'ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila." Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Yang terakhir misalnya di dalam surat Al-Mudaththir, surat ke-74 ayat ke-5, warruzza fahjur. Dan perbuatan dosa itu tinggalkanlah. Ini beberapa penyebutan kata hijrah di dalam Al-Quran yang berbentuk mufrad. Berikutnya yang berbentuk jamak, ini sama ya. Misalnya jamaknya dalam bentuk fi'il madhi. Berarti domirnya menunjukkan domir yang jamak. Di dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 218. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Atau di dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 195, disebutkan di bagian tengah ayat tersebut, "Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udzu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim." Al-ayah. Di dalam surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 72 juga disebutkan, "Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah." Al-ayah. Itu beberapa
kata hijrah di dalam Al-Quran menunjukkan jamak, tetapi dalam bentuk fi'il madhi. Yang lainnya dalam bentuk fi'il mudhari' yang menunjukkan jamak pula, misalnya di dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat 89. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah. Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kamu menjadi sama dengan mereka. Di dalam ayat itu disebutkan fala tattakhidhu minhum awliya, maka janganlah kamu jadikan di antara mereka penolong-penolongmu hatta yuhajiru fi sabilillah, sehingga mereka hijrah pada jalan Allah. Atau di dalam surat An-Nisa ayat ke-97. Di dalam surat itu disebutkan innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, kepada mereka kemudian malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Lalu mereka menjawab, adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Tapi kemudian para malaikat itu berkata, bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha. Berhijrahlah kamu sekalian di bumi Allah yang luas itu. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa ayat yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an yang menggunakan lafaz hijrah dengan semua derivasinya, maka dapat dipahami dari ayat-ayat tersebut pertama bahwa hijrah itu artinya berpindah. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah yang tadi, ayat ke-218, surah Ali Imran ayat 195, Al-Ankabut ayat ke-26, At-Taubah ayat 10, An-Nisa ayat 97, Al-Anfal ayat 72, 74, 75, dan terakhir surat Al-Mumtahanah ayat ke-8. Yang kedua, makna hijrah dalam pengertian meninggalkan sesuatu. Hijrah dimaknai dengan meninggalkan sesuatu. Ini di dalam surat Maryam ayat ke-46, surat An-Nisa ayat ke-89, ayat ke-100, kemudian surat Al-Hajj ayat 58, dan surat Al-Ahzab ayat 50. Yang ketiga, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, hijrah dalam pengertian sesuatu yang diacuhkan, sesuatu yang diabaikan, atau sesuatu yang ditinggalkan. Ini terdapat dalam surat Al-Furqan ayat ke-30. Yang keempat, hijrah dalam pengertian orang-orang yang menjadi pelaku, atau dalam istilah Al-Quran disebutnya muhajir atau muhajirin. Terdapat dalam surat At-Taubah ayat 100 dan 117, Al-Hasyr ayat 8 dan ayat 9, kemudian surah An-Nur ayat 22 dan surah Al-Ahzab ayat ke-6. Kelima, hijrah dalam pengertian menjauhi sesuatu yang tidak mengenakan hati atau jasmani atau fisik. Ini di dalam surat Al-Muzammil ayat ke-10, Al-Mudaththir ayat 5, dan An-Nahl ayat ke-41. Kemudian berikutnya hijrah dalam pengertian memisahkan sesuatu dari sesuatu. Ini misalnya di dalam surat An-Nisa ayat ke-34. Dan terakhir, hijrah yang berarti bercakap-cakap di waktu malam. Misalnya di dalam surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat ke-22. Itulah beberapa makna yang bisa kita telusuri
di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan arti hijrah itu sendiri.